Percaya ini firman Tuhan? Secara logika kita bisa jadi enggak? Logika loh. Enggak tanya iman, logika. Tidak. Nah kalau minta aneh-aneh, ini minta apapun juga, tidak ada batas. Ini sangat mengagumkan, saudara. Hanya satu ayat yang ada janji seperti ini, minta apapun juga, maka Bapakku yang di surga akan memberikannya kepada. Nah, saya belajar begini. Ternyata bukan soal permintaannya yang penting. Buat kita kan permintaannya yang penting, bukan minta apa. Ayo minta kengkat semuanya. Wah, hebat loh. Karena minta apapun juga. Ayo, minta apa lagi? Wah, sudah minta yang aneh-aneh saja. Ternyata persoalan bukan apa yang kita minta. Persoalannya adalah siapa yang diberi janji. Betul toh? Kita sih sibuk dengan apa yang diminta. Yang diberi janji ini siapa? Berapa orang diberi janji? Bukan 2, 3, salah ya. 2 orang. Yang diberi janji cuma 2 orang ini. Yang agree, sepakat. Terjemahan lain saya menemukan make covenant. Nah, kalau kita pakai kata make covenant, berarti 2 orang itu adalah suami istri. Karena yang bisa buat agreement, buat covenant, buat kesepakatan 2 orang di bumi itu hanya suami istri. Tidak boleh ada 2 orang yang membuat kesepakatan, covenant, agreement kalau bukan suami istri. Nah, setan tahu ayat ini. Kalau suami istri semuanya menggenapi ayat ini, selalu sepakat. Setan gak punya ruang gelap, kalah semua mereka itu. Katakan amin. Nah, sebelum setan dikalahkan, ini hobi mereka, ngalahkan kita dulu. Itu hobinya. Ingat itu baik-baik. Kalau kita tidak mengalahkan mereka, mereka pasti kalahkan kita. Betul? Itu sebabnya suami istri. Ya, maling ketemu maling itu jauh lebih gampang akor dan sati daripada istri ketemu suami. Catat itu baik-baik. Rampok ketemu perampok, wah itu bisa sepakat ngerampok bareng. Lo betul nggak? Coba jawabin. Pezina ketemu pezina, sepakat ngerundingkan perjinan berikut. Lo itu serius? Dibilangin. Betul? Penjudi ketemu penjudi, hebat sekali. Nah, tapi suami istri, lihat yang sudah menikah, persoalan kita berdua di rumah itu bukan karena ada WC bocor, enggak lampu jatuh, enggak. Persoalan yang terjadi di antara kita suami istri itu kecil, kancing copot, enggak matikan lampu, naruh sandal salah. Ayo saya menikah, jadi iya atau tidak? Yang belum menikah jangan tertawa, belum tahu kok tertawa kamu belum menikah. Jadi sumber masalah kita di rumah itu perkara-perkara kecil. Goreng kerupuk salah, masak air salah. Ayo saya kawin masih tahu itu semua. Nah, jadi setan memang selalu membuat kita suami istri jangan pernah agree dalam hal apapun juga. Jadi terus dibuat masalah yang gak habis-habis. Maka itu suami istri yang langganan bertengkar bertobat kamu. Amin kan itu? Langganan kok bukan langganan bakso. Langganan bertengkar. Sehingga kesepakatan kita dua nggak ada.
Kalau kita lihat lagi ayat ini, seharusnya saudara, kalau semua kita yang sudah menikah menggunakan ayat 19 atau 18 ini, dengarkan, seharusnya semua pernikahan itu ada masalah yang gak selesai atau tidak sih? Nanti, seharusnya kalau semua pernikahan menggenapi ayat 19 atau 18 ini, ada gak masalah rumah tangga kita gak pernah selesai? Gak ada. Karena minta apapun juga. Jadi kalau ada masalah-masalah di keluarga kita nggak selesai-selesai. Ingat tadi season pertama kita sudah setuju. Kalau ada yang salah satu berarti dua-duanya salah. Nggak ada cuma satu yang salah. Ingat, suami itu kepala, istri itu tubuh. Jadi suami yang suka maki-maki istrinya itu goblokmu sendiri. Kamu mati dirimu sendiri. Kayak tadi itu, matamu di mana? Lo yang punya mata di mana? Oke? Jadi kalau salah itu pasti salah dua-dua. Itu sebabnya suami istri jaga kesepakatan kita. Dari pagi kita bangun, jaga hidup kita berdua. Kesepakatan harus terus ada. Berapa banyak untuk belanja aja ribut, betul? Yang suami maunya segini, istri mau segitu. Bagaimana nggak pernah sepakat urusan belanja saja? Siapa yang nggak pernah sepakat urusan kaos kaki saja? Ada yang pernah ribut. Masa kaos kaki jadi barang ribut? Aneh sekali. Tapi itu fakta. Urusan sabun mandi bisa ribut. Pernah nggak ngalami itu suami saya? Ngaku. Itu sebabnya kalau kita nggak bisa menjaga kesepakatan kita, doa-doa kita nggak akan didengar oleh itu. Jadi dua orang pertama yang ada di ayat 20 itu siapa? Nah, dua orang pertama di ayat 20 itu siapa kalau begitu? Lagi sekali, dua orang pertama di ayat 20 kan ada dua atau tiga orang. Ya, tadi saya sudah katakan dua orang dan orang-orang ketiga. Nah, kalau saudara jawab dua orang yang ada di ayat 20 Matius 18 adalah suami istri. Dan kalau ada suami istri lalu ada orang-orang ketiga, itu siapa? Anak. Maka kesimpulannya, yang bisa memindahkan surga ke bumi itu bukan gereja dalam arti organisasi, Sunday service, seminar, KKR, retreat, bukan. Yang bisa mendatangkan surga bersama rajanya untuk pindah ke bumi hanya suami istri dan anak-anak. Itulah keluarga. Tidak ada yang lain. Ini yang sangat indah, saudara. Siapa suami istri ke gereja aja masih sendiri-sendiri. Satu gereja kanan, satu gereja kiri. Loh ya kan di makin kan begitu. Yang satu 1701, yang 11 17 berapa itu? Nah lihat itu. Parkirnya pas di tengah-tengah parkir itu. Itu dua gereja sama-sama celaka buat saya. Mau marah, marahlah. Saya sering cerita di Villa Dewi ada dua gereja lucu, parkirnya di tengah-tengah. Yang lebih keren lagi, yang 1701 support yang 17 berapa? 11, 15. Ngapain buka dua gereja? Tutup yang satu. Ya milih, mau yang 1701, 1715 yang ditutup. Coba milih sekarang. Apa-apaan itu? Cuma selangkah aja dua gereja, ngapain? Sehingga istri yang gereja yang satu, suami gereja yang satu lagi. Anak-anak bingung memilih yang mana. Ya buat kepakai tempat parkir aja anak-anak sudah.
Saya udah bingung ikut papa mamanya mau yang mana. Ampun, itu bagaimana ceritanya saya nggak ngerti.